PDIP 110 kursi. Kemudian Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, Nasdem 69 kursi, kemudian PKB 68 kursi, PKS 53, PAN 48 dan terkecil Demokrat 44. Oke. Mari kita eliminasi satu-satu ya. Kalau PDIP ketua umumnya Megawati Soekarno Putri, apa iya, apa mungkin ya untuk menganiaya wanita muda ya, karena kan tidak menyebutkan jenis kelaminnya kan, tapi rasanya agak berat ya. Kemudian kalau Golkar, nah kita tidak tahu ya, Golkar masuk partai besar, ketua umumnya Bahlil masih muda ya. Nah, tapi kita ini nggak bisa menuduh juga. Kalau Gerindra meragukan apakah masuk partai besar apa enggak. Oke, kita masukkanlah dia sebagai partai besar karena dia berjarak hampir 20 kursi ya. Sebenarnya susah juga kita mengatakan dia partai besar ya. Basa-basi nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang disampaikan oleh dua orang teman ya kepada saya. Dan mengatakan ada yang terkait dengan gawat ketum parpol besar dipolisikan gara-gara diduga aniaya wanita muda. Korban alami guncangan jiwa. Oke ya. Jadi cluenya ketua umum parpol besar. Cuman parpol besar di Indonesia itu apa ukurannya ya? Karena kalau kita lihat komposisi kursi di DPR itu yang terkecil 44 Partai Demokrat. Kemudian yang terbanyak PDIP 100 sekian ya. Karena dia 107 atau tinggal ya. Nah, coba kita nanti lihatkan komposisi perolehan kursi di parlemen saat ini. Jadi kalau parpol besar itu gimana cara ngitungnya ya. Tapi sebelum kita ngitung besar dan kecilnya, coba kita lihat beritanya ya. Dari ratas.id ya. Radar Tangsel Ratas itu. Gawat, ketum parpol besar dipolisikan gara-gara diduga aniaya wanita muda, korban alami goncangan jiwa. Oke. Ratas, gawat ya. Pakai gawat juga nih. Ketua umum partai politik besar dipolisikan gara-garanya sang ketum diduga kuat melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita muda. Akibatnya korban mengalami luka-luka serius dan parahnya wanita muda berusia 27 tahun itu kini mengalami goncangan kejiwaan. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pengacara korban Sunan Kalijaga SH mengatakan ia melaporkan ketum parpol besar itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan penganiayaan terhadap kliennya. Laporan polisi tersebut dibuat pada Kamis malam 3 Oktober 2024. Tadi malam kami sudah buat laporan di Polda Metro Jaya, ungkap Sunan Kalijaga melalui pesan elektronik yang dikirim ke awak media Jumat 4 Oktober 2024. Belum ungkap identitas ketum parpol. Sayangnya Sunan Kalijaga hingga berita ini diturunkan belum mengungkap identitas ketum parpol tersebut.
Yang jelas ketum parpol tersebut panas mungkin duduknya ya. Sunan juga belum menyebutkan inisial terduga pelaku penganiayaan terhadap wanita Malang itu. Korban masih dirahasiakan namanya. Hingga berita ini diturunkan, korban masih dirahasiakan namanya. Sunan belum mengungkap nama lengkap maupun inisial korban. Alami penganiayaan setahun terakhir. Luar biasa ya. Dikatakan Sunan, korban mengaku sudah setahun mengalami kekerasan dari pelaku sejak setahun terakhir. Tetapi kemarin puncaknya cetusnya. Korban lari dari pelaku dan sembunyi. Karena tidak kuat dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan ketum parpol tersebut, korban kata Sunan melarikan diri dan bersembunyi. Korban berani lari lalu ngumpet terus akhirnya diantar kakaknya ke rumah sakit, tanda Sunan. Besok akan konferensi pers ya. Pengacara yang sering muncul di televisi dan menjadi penasihat hukum artis-artis itu pun akan menggelar konferensi pers terkait kasus yang dialami kliennya itu. Besok kami akan buat laporan dan preskon. Kami sudah dapat nama terduga pelaku oknum ketum partainya, imbuhnya. Sadis, korban alami penyiksaan. Diungkapkan Sunan korban mengalami kekerasan fisik. Pengakuannya mendapatkan pukulan, tendangan, kepala dijedoti, makanya semalam sempat di MRI ronsen tukasnya. Luar biasa, ini jangan-jangan punya kelainan apa itu ya. Ditambahkan Sunan dirinya sempat bertemu korban kemarin malam di rumah sakit dan melihat beberapa luka memar yang dialami sang klien. Ucap Sunan, korban mengalami luka di paha, betis memar, dagu, paha kiri memar, dengkul kiri dan kanan memar. Bahkan kata dokter korban ini mengalami guncangan kejiwaan juga, Sunan menyampaikan. Ya saudara sekalian, itu tadi ya. Ini berita yang disampaikan teman saya. Coba kita akan lihat ya bagaimana nanti kelanjutannya. Tentu pertanyaan yang paling menarik adalah siapa ketua umum parpol tersebut ya. Coba kita duga-duga, pasti di antara sobat era sekalian sudah menduga ya. Tetapi kan kita tidak boleh menduga ya. Harus pasti. Setelah pasti pun ya tetap aja azas praduga tak bersalah. Tapi kalau kasus seperti ini, ya kadang-kadang azas praduga tak bersalah itu ya formalitas hukum saja. Karena biasanya ceto welo-welo dan jelas kasus seperti ini ya. Coba kita lihat ya sahabat era sekalian, kita duga-duga lah ya, kita duga-duga ada enggak urutan perolehan kursi. Kalau dapat apanya kita bisa tampilkan sambil kita minum cappuccino ya, nikmatnya kalau kita bisa sambil minum dan lain sebagainya. Nanti sebentar lagi saya akan ke Kompas TV bicara mengenai penambahan komisi di DPR ya. Jadi sahabat era sekalian, coba kita duga-duga ya. Partai besar itu apa ya? Kalau kita potong bisa nggak? Partai besar itu adalah cuma Golkar, PDIP, Golkar, Gerindra, itu partai besar. Karena mereka mendapatkan 100 kursi lebih ya atau dua partai besar itu, karena yang namanya Gerindra cuma dapat 86 kursi berbanding ya kurang lebih beti-beti, beda tipis dengan Nasdem yang mendapatkan 69 kursi ke 68 kursi. Kemudian setelah itu PKS 53 kursi. Setelah PKS itu PAN ya mendapatkan 50 kursi. Oke, ini ada urutannya ya. Nih ya, perolehannya. Jadi perolehan kursi parpol anggota DPR RI 2024-2029 ya. PDIP 110 kursi. Kemudian Golkar 102 kursi. Gerindra 86 kursi, Nasdem 69 kursi, kemudian PKB 68 kursi, PKS 53, PAN 48 dan terkecil Demokrat 44. Oke.
Mari kita eliminasi satu-satu ya. Kalau PDIP ketua umumnya Megawati Soekarno Putri, apa iya? Apa mungkin ya untuk menganiaya wanita muda ya? Karena kan tidak menyebutkan jenis kelaminnya kan? Tapi rasanya agak berat ya. Kemudian kalau Golkar, nah kita tidak tahu ya. Golkar masuk partai besar, ketua umumnya Bahlil masih muda ya. Nah, tapi kita ini nggak bisa menuduh juga. Kalau Gerindra meragukan apakah masuk partai besar apa enggak. Oke, kita masukkanlah dia sebagai partai besar karena dia berjarak hampir 20 kursi ya. Partai sebenarnya susah juga kita mengatakan dia partai besar ya. Partai menengah mungkin ya. Jadi 2 partai besar, 3 partai menengah dan 3 partai kecil. Karena yang terkecilnya 44 kursi jadinya. Jadi di Indonesia ini sebenarnya tidak ada ekstrim banget sebenarnya jumlah kursinya ya. Jadi ya saya membiarkan sobat era sekalian berimajinasi. Kalau omongannya partai besar maka AHY nggak mungkin. Zulkifli Hasan nggak mungkin. PKS rasanya jauh ya. Nah tinggal nominasinya adalah PKB, Nasdem, Gerindra, Golkar. Tapi apa mungkin Surya Paloh? Apa mungkin Prabowo Subianto? Kalau Prabowo rasanya nggak mungkin ya. Dilaporkan ke polisi presiden terpilih. Karena itu iyalah. Silahkan saja menduga-duga. Nanti besok juga kita akan tahu ya siapa orangnya ya. Apakah orangnya yang sebagaimana kita pikirkan? Apakah bukan? Nanti kita lihat. Tetapi sekali lagi ini kan baru pengaduan. Praduga tak bersalah. Belum tentu juga dia salah betul. Tapi kan kalau kasus-kasus seperti ini rasanya nggak mungkin lah. Ya. Ada orang berani tiba-tiba mengaku dianiaya lalu kemudian mencari sensasi, mati dia. Ya, keberanian dia untuk melarikan diri dan kemudian mengadu ke polisi melalui pengacaranya itu sendiri patut diacungi jempol sudah, karena ya nggak gampang lah ya. Intinya tidak gampang ya untuk menghindar untuk hal seperti ini. Oke, sobat RS sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Siapa ketum parpol besar tersebut ya? Oke. Waduh, ada-ada aja. Gak ada suara Bung, is it? Masa sih gak ada suara Dede Eman, jangan-jangan masalah Anda. Wah. Liana Zahira Sopial, siapa ya ketum? Apa ini? Liana Zahira Sopial, maksudnya apa itu? Siapa ya ketumnya? I don't know exactly. Yang jelas bukan Megawati. Oktoria inisialnya AZ. A sampai Z maksudnya. Yang suka beler X. Apa maksudnya? Siapa bang? I don't know exactly. PAN. Semoga bukan Bahlil. Binus disuap kaburin CCTV. Apalagi nih. Itu wanita simpanan apa gimana? Jiwa kepo meronta-ronta. Siapa ya? Semoga si Bahlul Bunga Dahlia. Maksudnya apa nih? Kelakuannya kok mirip Fufu Fafa ya Om Refli. Parpol besar 2 digit adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB. Ya semua 2 digit ya. Oh sorry. Ya 2 digit. Kalau 3 digit kan Golkar dan PDIP aja. Hayo siapa doyan minum? Astagfirullah, biadab sekali itu, lindungi perempuan Indonesia. Yang oke, apa si B, Bunga Bangke, Caimin? I don't know exactly ya. I cannot answer the question ya. Karena saya pun menduga-duga. Coba kita cari jawabannya, ada nggak ya? Ini ada teman saya yang memberikan berita ini. Katanya alkohol tidak jauh-jauh dari wanita dan kekerasan. Nah, I don't know exactly siapa. Siapa ketua umum partai yang suka minum alkohol? Kita juga nggak ngerti ya.
Jadi siapa ketua umum yang suka minum alkohol dan tidak jauh jadi dari kekerasan katanya. Ini gawat bin Surawat. Oke, saudara sekalian, sebentar lagi kita juga akan tahu ya, sambil cari-cari berita. Kalau tidak dapat ya kita harus tunggu besok dari Sunan Kalijaga ya. Lucu juga ya namanya Sunan Kalijaga. Terkenal tuh lawyer yang suka membela para artis ya. Kemudian coba kita lihat ya. Bang Repli pakai jaket kuning. Ya memang saya pakai jaket kuning ya. Kemudian thumbnailnya bendera kuning, is it? Masa saya nggak tahu ya. Pengen berguru sama Bang Repli saya mah. Guru apa? Menurut terawangan Mbah Fufu Fapa, partai yang ketumnya auranya gelap. Partai apa ya? Bang Repli kode keras pakai baju kuning sambil minum-minum. Luar biasa. Kok bisa-bisanya dihubung-hubungkan ya? Kalau saya minum, ini minum apa ya? Ini minum cappuccino dan terus terang saya nggak tahu ya. Saya tidak dapat bocorannya ya. No leaking ya. Gitu. Revolusi mental, revolusi mentul ya. Bubarkan kepolisian jika tidak bisa menegakkan hukum, copot Kapolri. Maksudnya apa ini? Sudah mabok minuman ditambah mabok janda, rakyat pusing jadinya. Yang berpotensi partai yang ketua umumnya yang suka minum alkohol. Allah Maha Kuasa. Bung RH ini akibat parpol yang hanya cari popularitas, harusnya parpolnya dibekukan. Menuduh sih, tidak menuduh sih, tapi boleh dong mengira-ngira kayaknya ketua partai yang baru dilantik, benar nggak sih? Masa iya sih katanya orang paling hebat kan, semoga pikir saya ini salah. Ya nggak ngerti juga ya. Di Google coba lihat. Di Google belum ada spill nama bang. Ya makanya kita nggak bisa spill nama juga. Kalijaganya di Fons Azabang RH. Saya nggak kenal dengan Sunan Kalijaga ya. Yang foto sama botol minuman kemarin bang. Siapa? Yakinlah itu pasti. Oke. Kenapa Pak Refli Harun takut menyebut nama Golkar ketika si kuncir preman Ambon datang di acara Golkar? Saya harap RH tidak takut dengan preman Ambon karena kami akan lindungi RH. Jadi sahabat sekalian ya, di dalam dunia hukum itu ada formalisme yang kita harus paham. Ya. Jadi kalau misalnya sesuatu itu bersifat tuduhan, kita tidak boleh langsung direct. Karena kalau kita langsung direct, posisi kita lemah sekali. Paham ya? Jadi bukan sok jagoan-jagoan. Contoh misalnya ini. Ini saya sebut, itu pasti misalnya pasti Bahlil, pasti AHY, pasti ini. Nggak bisa. Karena memang tidak ada informasi yang kita dapatkan secara resmi. Nah, kecuali informasinya sudah resmi. Ya, misalnya yang dilaporkan itu adalah si A. Itu baru kita bisa ya. Jadi mudah-mudahan Rob Diesel paham ya. Memang dia hadir dalam Golkar. Tapi ketika kita ingin katakanlah mengaitkan Golkar dan si kuncir ya, atau si kuncir. Kita kan gak punya benang merah lagi. Kecuali bahwa dia ada di situ. Kan tidak setiap orang yang hadir di situ tiba-tiba punya kaitan. Jadi harus paham tentang formalisme hukumnya ya. Otherwise kalau enggak ya kita jadi konyol. Tiap saat digugat orang, tiap saat pencemaran nama baik, tiap saat tuduhan dan lain sebagainya. Begitu ya. Kalau penonton senang sekali dia pengen kita ngomong seterang-terangnya. Biar kita dijebloskan ke dalam penjara kan. Enggak bisa begitu. Apalagi kalau kemudian ada nuansa politiknya ya. Awas pengalian isu Bang Refli Harun. Ya nanti kita akan lihat lah ya. Yang jelas Fufu Fafa tetap akan kita permasalahkan. Yang jelas nanti insya Allah ya. Kita berusaha datang ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
untuk mengusulkan, untuk berdiskusi agar Fufu Fafa ini tidak dilantik ya. Dengan alasan apa? Alasan hukum ya. Bukan alasan suka tidak suka ya. Kemudian jangan-jangan ketum Gerindra ini yang suka joget-joget. Ini sih main-main ya. Berkorban demi Fufu Fafa ya. Yellow outfit, kode keras, wakakakak, bercande. Pak Yusril kan bukan partai besar ya kan. Sudahlah 100% si Bahlil itu. I don't know exactly. Terus terang saya nggak ngerti, nggak tahu ya. Kemudian awas jangan-jangan menyasar P karena ada operasi untuk menggagalkan pelantikannya dan akhirnya Fufu Fafa yang naik. Karena Raja Jawa tidak mau dikhianati. Itu bang yang begal partai. Bung Refli, Anda dibahas di podcast Zulfan Lindan sama Sylvester. Gak ada masalah kan, gak apa-apa kan. Saya kira ya. Kalau dia dibahas hal yang positif, amin. Kalau yang negatif, amin juga ya kan. Yang paling penting kita tidak nyolong uang negara atau tidak mau melipir-melipir minta jabatan kan begitu. Kemudian mantap Bang RH keren cadas, hadir terus di channel RH jelas dan mendidik, salam akal sehat. Insya Allah ya. Carut marut demokrasi, bisa juga bilang karut marut ya. Dalangnya yang kalau diskusi suka ngomong saya orang timur, is it? Kemudian awas cara PKI, kalau Bung RH diajak jadi menteri sama Prabowo mau nggak? Hehehe, nggak mau kan saya udah bilang nggak mau, nggak mau ya. Jangankan menteri, dijadikan wakil presiden mengganti Fufu Fafa aja saya nggak mau. Begitu, karena kan saya sudah punya standar sendiri. Ya, gitu. Oke. Kemudian Fufu Fafa anak Mulyono yang sedang hilang naik jet pribadi IKN Mangkrak. Internal beringin sedang tidak baik-baik saja, Bung. Banyak tokoh senior tidak berkenan dengan ketum yang baru. Ya, saya juga mendengar itu ya. Konon katanya akan ada munaslup nanti bulan Desember, tapi I don't know exactly. Warna jaket Bung RH seperti kode ya. Fufu Fafa lanjut jangan hilang. Hilang kemana dia saat pelantikan anggota dewan kemarin? Ada info katanya lagi di Ginza Jepang. Benar nggak tuh Bang RH? I don't know exactly ya. Saya bukan penguntit Fufu Fafa. Sampai kiamat yang namanya demokrasi ujung-ujungnya cari manfaat dan bagi-bagi kue kekuasaan. Fufu Fafa katanya lagi di Jepang Bang. I don't know. Ayah emang dulu wakil presiden itu Fufu Fafa ya. Kira-kira jawab apa Bung RH ke anak? Anak saya kan udah gede ya. Ketua parpol dan para pejabat yang berperilaku kriminal preman agar diseret ke pengadilan. Baru sadar ada macan di belakang Bung RH. Oh, ada macan ya. Ini sih macan kayu ya, bukan, dan kayunya pun bukan kayu yang bagus. Ini saya beli di apa ya? Pada tahun akhir tahun 2022 apa ya? Ketika saya main-main ke Bandung ya. Jadi don't worry ya. Itu saja sobat daerah sekalian ya. Sudah azan Isya dan kita akan tahu nanti besok siapakah gerangan si ketua umum partai besar tersebut yang sudah diduga menganiaya wanita sehingga wanitanya mengalami gangguan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao.